Hai Sobat BC, jumpa lagi di Podcaster update dan terpercaya. Podcastnya Pusdiklat Bea dan Cukai, Beyond Boundaries. Sobat BC, kali ini kita akan ngobrol dengan narasumber yang luar biasa dengan tema yang barangkali asing buat Sobat BC semua ya. Tapi biar tidak asing akan kita obrolkan. Kita sapa dulu untuk narasumbernya. Pak Surono, ketemu lagi Pak Surono. Iya, Om John ya. Gimana Jumpa lagi ya, semoga tidak bosan untuk berbagi ilmunya buat Sobat BC Pak. Enggak lah. Kabar baik Pak Surono? Alhamdulillah. Baik Pak Surono, hari ini kita akan ngobrol dengan tema yang saya sendiri asing Pak Surono dengan tema Mungkin ini. Asing buat Om John, cuma kalau teman-teman BC ini familiar. Sekarang udah familiar ya. Hari ini kita akan ngobrol terkait dengan Incoterms 2020 ya. Okay. Jadi ruang lingkup Incoterms 2020. Ya. Ngawali obrol-obrol Pak Surono, barangkali bisa disampaikan dulu terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan Incoterms 2020. Iya. Ini lidahnya kebanyakan makan keju kayaknya. Jadi kurang pastinya ini. Incoterms itu International Commercial Terms ya. Ini adalah produk dari International Chamber of Commerce ya, ICC, yang tujuannya itu adalah memberikan referensi untuk syarat penyerahan barang dalam perdagangan internasional. Nah, supaya yang namanya hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli itu menjadi clear, gitu kurang lebih Om John. Jadi tujuannya itu ya Pak ya? Ya, menjadi sangat jelas ya, mereka tahu hak dan kewajibannya. Nah, kemudian yang penyusun ini siapa Pak? Ya, Incoterms 2020 ini? International Chamber of Commerce, ini semacam Kadin ya, yang levelnya internasional. Oh, bukan dengan Indonesia gitu Pak? Oh, bukan. Jadi kalau Kadin itu kan Indonesia ya, jadi Kamar Dagang Industri Nasional. Jadi kalau ICC itu Kadin internasional. Jadi persekutuan para pedagang internasional lah, intinya gitu Om John. Dan nanti akan menjadi acuan gitu untuk semua Pak? Menjadi referensi bagi para pelaku usaha. Nah, kemudian ruang lingkup yang diatur di Incoterms 2020 itu apa saja Pak? Ya, tadi saya katakan kan hak dan kewajiban buyer dan seller ya. Nah, itu mengatur nanti 3 poin pokok. 3 poin pokok. Ya, kalau ICC itu biasanya mereferensikan dengan istilah CRR ya. Cost, Risk, and Responsibility. Cost itu biaya ya, jadi referensi mengenai pembagian biaya itu ya dalam perdagangan internasional, dalam penyerahan barang gitu ya. Risk, resiko, pembagian resiko. Jadi kalau pedagang dari Indonesia sebagai pembeli lah ya, penjualnya dari Amerika, itu kan ada resiko tuh perjalanan laut tuh. Nah, resikonya itu dibagi secara clear kalau memilih termin Incoterms. Nah, satu lagi responsibility, atau istilah mungkin yang populer saat ini istilahnya adalah TAS ya, kewajiban. Ya, jadi siapa yang mengurus apa itu diatur dalam TAS tadi. Jadi ada 3 itu kurang lebih. Siap Pak Surono. Kemudian relevansi dari Incoterms dengan kepabeanan itu apa Pak? Ya, ini menarik ya. Tadi saya katakan ini familiar buat teman-teman Bea Cukai. Kalau buat orang awam, iya. Ini sepertinya asing gitu ya. Betul. Kalau pelaku usaha ya ekspor impor pasti familiar dengan Incoterms, Om John ya. Karena kalau buat Bea Cukai sendiri ada istilah nilai pabean ya, atau harga barang impor. Nah, nilai pabean itu referensinya kalau menurut aturan Bea Cukai itu CIF ya, Cost, Insurance, and Freight. Nah, itu adalah termin Incoterms yang direferensikan oleh ICC. Jadi hubungannya itu ya sangat dekat atau sangat erat begitu. Karena nanti dalam kesepakatan tadi otomatis akan menentukan berapa harga barang atau berapa nilai pabeannya. Itu Om John. Siap, menarik tadi saya mendengar kata termin gitu. Ya. Nah, ini apa saja termin-termin yang ada di dalam Incoterms 2020 ini? Oh iya, iya. Jadi tadi saya katakan istilahnya itu kan termin ya, terms ya istilahnya itu. Jadi kalau referensi Incoterms 2020 saat ini ada 11 termin yang bisa dipilih. 11 termin? Iya. Banyak juga ya? Banyak. Ya, jadi kalau di Bea Cukai itu kan istilah yang familiar itu kan ada 3 termin ya utama ya.
FOB, free on board, ya. Kemudian cost and freight, CFR. Kalau orang sering menyebutnya dengan istilah CNF, padahal yang benar cost and freight, gitu ya. Nah, dan CIF. Nah, CIF inilah referensi nilai pabean yang digunakan oleh Bea Cukai dalam aturan main ya PMK 160 begitu. Jadi kalau terminnya ada 11 Om John, sama yang 3 tadi yang saya mungkin familiar buat teman-teman para pelaku usaha ekspor impor tentunya. Yang 8-nya? Nah, yang 8-nya kurang lebih kalau dari yang awal ya, ada Expo ya, ada free carrier disingkat dengan FCA. Kemudian ada lagi free alongside ship ya. Ada lagi kalau termin D itu ada DAT, delivered at terminal. Nah, mungkin kalau sekarang itu istilah yang paling baru itu istilahnya DAP dan DPU. Nah, itu yang terbaru itu menggantikan termin DAT itu yang DPU tadi. Delivered at place, delivered at place unloaded, itu yang DPU, yang termin yang paling baru itu Om John ya. Kemudian ada DDP, delivered duty paid. Nah, ini yang mungkin kalau kita kalau di lokal itu istilah COD ya, itu COD. Ya sebenarnya itu kan harga sudah termasuk biaya-biaya perjalanan. Kalau DDP itu dalam bahasa Incoterms tadi sudah termasuk biaya-biaya dalam pajak-pajak dalam rangka pajak pungutan dalam rangka impor lah bahasanya ya. Karena di situ kan ada biaya masuk dan pajak dalam rangka impor. Ada lagi 2 lagi termin namanya CPT dan CIP. Itu 11 kurang lebih. Siap Pak Surono, terima kasih obrolan singkatnya tapi cukup bermanfaat dan barangkali yang tadinya asing sekarang sudah menjadi ini buat mengenalkan gambaran lagi, punya gambaran terkait dengan tema-tema yang kita bahas. Baik, terima kasih Pak Surono, sampai ketemu di podcast yang berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik tentunya nanti Pak. Oke, makasih Om John ya. Oke, baik Sobat BC, demikian obrolan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk Sobat BC semua. Sampai ketemu di podcaster selanjutnya.